mendengar cerita bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya memberi 10 beasiswa, terus terang sakit hati saya. Kenapa sakit? Begitu dapat surat keterangan lulus, saya buatlah surat permohonan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Abdul Somad, mohon kiranya Badan Amil Zakat memberikan saya untuk ongkos berangkat ke Mesir. Dapat balasan, silakan datang ke kantor kami. Datanglah saya, kasihnya duit 200.000. Waktu itu dolar, $1 17.000. Tiket $500. Berapa tuh Pak Ustaz? Usah hitung, sakit kepala kita ngitungnya. Tapi Allah punya kuasa. Sampai saya 4 tahun di Mesir, beasiswa dari Al-Azhar, tak pernah diberangkatkan oleh bupati wali kota. Pergi tak diantar, balik tak dijemput. Macam hantu lah. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, beruntung bertuah anak-anak yang datang dari Aceh Barat Daya. Kalian tinggal hafal Quran, kalian tinggal bahasa Arab. Tahun depan 10 orang di antara kalian akan berangkat. Berangkat, insya Allah. Nanti saya akan datang memberikan briefing keberangkatan kalian. 10 anak Aceh Barat Daya akan diberikan bimbingan oleh Ustaz Abdul Somad bagaimana cara belajar di Mesir. Ustaz datang kemari? Enggak, saya kirim video aja. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan meramaikan masjid-masjid. Mudah-mudahan di antara yang 10 itu adalah anak ibu-ibu. Mudah-mudahan di antara yang 10 itu adalah keponakan bapak-bapak. Mudah-mudahan yang 10 itu adalah saudara Abdul Somad. Saudara saya seiman. Saya tak pandang sukunya, saya tak pandang dari mana kampungnya, tapi yang saya pandang dia sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia adalah saudara saya. Kalau sudah masuk masjid, tidak lagi pandang suku kau apa. Kalau sudah masuk masjid, tidak lagi dipandang kampung kau di mana. Karena yang dipandang cuma satu, kiblatnya satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allahnya satu. Qul huwallahu ahad. Bahasa yang dipakai satu. Bahasa yang dipakai dalam solat cuma satu. Allahu Akbar. Tak pernah ada orang solat Allah nan gadang bana. Mana ada? Dari manapun orang semua berkata Allahu Akbar. Itulah yang kita pakai. Makanya yang paling bisa bersatu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, ya Habibi salam alaika. Selawat kita dari Belang Pidi dibawa oleh malaikat sampai ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian akan dibawa malaikat ke makamku, kata Nabi. Hadisnya hadis sahih. Dari Belang Pidi ke Madinah 9.000 km. Siapa yang tak percaya, ukur sendiri. Makanya banyak-banyak bersolawat. Setelah bersolawat, baru berdoa kepada Allah. Ya Allah, barokat solawatku ini, mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Barokat selawatku ini ya Allah, luluskanlah anakku mendapatkan beasiswa 10 orang dari Pemda ke Mesir ini ya Allah. Ya Allah barokat. Pak Ustadz, yang bersolawat kan banyak, yang mau berangkat 10 orang, terus gimana? Masa lulus semua? Yang paling banyak solawatnya itu yang paling lulus. Makanya banyak-banyak solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Besok ibu belanja beli sayur ke warung, datang kawan, apa kabar? Jadi kita Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utan anhu asyara sayyiat, Allah hapuskan 10 kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan selawat-selawat kita menaikkan derajat kita insyaallah. Amin. Saya tak percaya tuh Pak Ustaz, masa orang berselawat derajatnya naik? Kalau tak percaya, inilah hari ini buktinya. Orang-orang yang berselawat langsung naik derajatnya. Mana? Tuh. Itu yang derajat VIP tuh. Very important person. Yang di atas ini VVIP. Very very important person. Yang lebih tinggi lagi Pak Ustaz, siapa yang mau manjat naik dah ke atas. Bisa itu tangga. Tak bisa bertangga pakai tali busi. Bukan derajat ini maksudnya bro. Kita nih semuanya sama, betul? Yang duduk di lantai tidak dihina, yang duduk di atas belum tentu mulia. Lalu kenapa Ustaz Somad di atas? Kalau saya di bawah orang tak nampak, maka saya buat di atas. Tapi di atasnya agak-agak gamang juga menengok ke bawah. Yang saya khawatir angin kencang tanggal kayak ini. Sempurna pentas yang dibuat oleh panitia ini. Memandang ke bawah nampak air terjun, memandang ke kiri ada pula danau. Luar biasa, cantik, indah, lampu berkilau. Lampu ini ke saya pula sorotnya, silau mata menengok ke sana. Jamaah senang melihat. Ini semua kenapa dibuat macam ini? Ini kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Banda Aceh 7 jam Pak Ustadz baru sampai kemari. Banyak yang pulang kampung hanya ingin menghadiri tablik akbar malam ini. Yang datang ini dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Datang jauh-jauh malam ini kemari, luar biasa. Ini lillahi ta'ala mereka datang pulang nih, bukan ada SPPD. Memang mereka datang karena Allah. Dilangkahkan dari kakinya, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah al-'aliyyil azim. Ustaz Somad, nanti malam menurut perakiraan cuaca akan ada hujan tipis saja. Begitu kata Pak Bupati waktu kami dari airport. Nanti malam akan ada hujan tipis saja. Begitu berdoa mereka, tipis pun tak ada. Begitu doa itu dikabulkan Allah. Dihabiskannya tadi siang, supaya malam ini bisa semuanya malam tanpa bintang. Satu pun tak ada bintang. Kemana bintang itu semua? Turun ke bawah. Menyala bintang itu di bawah. Nyala. Bapak Ibu tidak melihat itu. Kalau Bapak Ibu naik ke atas pentas nih, nampak bintang-bintang menyala. Ada bintang Samsung, ada bintang Nokia, ada bintang Oppo, ada bintang Vivo, macam-macam bintang. Tapi tak lama nih, paling setengah jam nih lah. Habis ini lowbat mati. HP mati tak masalah, asal jangan iman mati, betul? HP lowbat tak masalah, asal jangan Islam lowbat. Cara mengukurnya bagaimana? Lihat masjid. Maka masjid alhamdulillah, masjid tetap ramai. Masjid inilah yang amal tak putus. Sekarang orang mesti beramal cerdas. HP yang cerdas namanya smartphone. Orang mesti cerdas. Membangun masjid itulah orang yang cerdas. Sholat, 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 sholat. Setelah mati putus. Ada orang mati sholat. Kalau mati sholat lari kita semua. Ajin baca Quran, baca Quran, baca Quran. Habis baca Quran mati, berhenti. Tapi kalau mau amal tak putus, buatlah masjid. Orang yang buat masjid, maka orang yang sholat di masjid itu tetap mengalir pahalanya sama dia. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah buat masjid. Terus, maka saya tak pernah ke masjid. Kenapa gitu? Saya nunggu royaltinya aja.
Ini orang tak betul. Kau udah bangun masjid, tetap ke masjid. Sudah sedekah Quran, tetap baca Quran. Orang dapat, kau pun dapat. Engkau meninggal dunia, kerannya tetap mengalir. Ternyata ada orang yang duduk di atas ini, nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik, sudah mewakafkan tanah 48 hektar. Untuk apa? Pembangunan. Di dalamnya nanti akan ada masjid, ada lokal, ada kelas, ada kantor. Tapi supaya jangan lembaga pendidikan ini minta-minta ke pemerintah, jangan bawa-bawa proposal ke Pemda, diadakanlah supaya dia swasembada, bisa memenuhi kebutuhannya. Tanam kelapa banyak-banyak. Supaya apa? Supaya santri-santrinya nanti makan gulai santan bergizi. Dibuatkan kolam ikan. Supaya apa? Supaya santrinya makan lele dari belang pidi. Lele belang pidi ini luar biasa. Ustaz kok tahu? Tadi baru saya makan. Ustaz, ini lele asli sini nih Pak Ustaz. Masya Allah. Gimana rasanya Pak Ustaz? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Coba aja sendiri. Kalau mau diungkapkan hanya satu kata. Wow, amazing. Tapi yang dimuliakan Allah. Jadi lembaga pendidikannya tegak berdiri, anak-anak sekolah bergizi. Ini enggak buat kelas banyak. Nanti anak makan mana? Kasih tahu sama tempe. Jam 9 menguap. Kurang gizi. Buatlah kolam ikan di belakang. Kolam ikan. Banyak kolam ikan di belakang, Pak. Ada Pak Ustaz? Besar kolamnya. Iya, berapa ekor? 2 ekor aja ikannya. Apa sedikit betul? Kita masukkan lili dumbo di sini. Besar. Besar ikan paus, Pak Ustaz. Anak-anak yang dari Fakultas Perikanan kami undang. Kalian kan belajar ikan ya. Gimana cara membuat ikan ini besar? Ikan-ikan sekarang begitu dibelah dua, rupanya cacing-cacing dalam perutnya. Kenapa? Dimasukkan dalam septic tank. Dikirim ikan itu ke Jepang. Orang Jepang ikan itu tidak asal makan, karena mereka periksa dulu. Departemen Kesehatan orang Jepang bawalah ikan tadi sama pegawai-pegawai masuk. Arigato. Belah ikan. Ditengoknya ada cacing di dalam badan ikan itu. Dipanaskan 100 derajat Celcius tidak mati. Dimasukkan ke dalam freezer kulkas 0 derajat tidak mati. Biasanya cacing kalau kepanasan, kalau kedinginan mati. Dingin tak mati, panas tak mati. Ini cacing apa? Mereka heran. Maka diutuslah beberapa tim dari Jepang ke Indonesia untuk meneliti ikan-ikan. Kenapa bisa ada cacing dan tak mati? Akhirnya mereka terkejut. Rupanya di bawah kolam ikan, di atas kandang ayam. Tai ayam langsung ditampung ikan. Patutlah bercacing, kotoran, kata dia. Stop impor ikan. Akhirnya siapa yang rugi? Kita juga yang rugi. Akhirnya ikan yang berpenyakit tadi kita sendiri memakannya. Itulah maka isi kepalanya itu tai aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ke depan, di mana lembaga 48 hektar itu Pak Ustaz? Di Aceh Barat Daya akan berdiri pesantren 48 hektar. Maka tidak ragu sedikit pun bahwa ke depan masjid akan kosong. Tidak. Kenapa? Imamnya sudah disiapkan. Di mana belajarnya? Al-Azhar Mesir. Basicnya dari Dayah. Di Dayah mereka sudah belajar nahwu, sharaf, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, fikih muqarrar. Mereka sudah belajar di Dayah. Tapi untuk memantapkannya, menajamkannya, berangkat mereka ke Al-Azhar. S1, LC. Kata Pak Bupati, LC jangan pulang. Kenapa? Ini lagi cemas saja bawaannya. Yang S2, MA, LCMA, makin cemas. LCMA, lagi cemas mencari anak gadis. Jangan pulang. Lalu kapan pulang? Setelah doktor, barulah dia pulang. Doktor barulah pulang. Memimpin pesantren. Tidak risau lagi dia.
Sekarang banyak orang risau, S3 doktor risau, kemana-mana buat proposal. Apa isinya? Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Dia tidak risau dengan dana. Kenapa tidak risau dana? Karena sudah disiapkan ada kebun kelapa, sayur mayurnya, di situ ada ubi, di situ ada jengkol, di situ ada petai. Itu makruh Pak Ustaz. Oh iya, kita cari yang halal-halal aja. Lengkap semuanya. Apa yang dirisaukannya? Apa yang disusahkannya? Maka hasil ke depan, itulah perlunya pemimpin yang punya visi dan misi ke depan. Dan itu lahir dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Memang penduduknya tak terlalu banyak. Berapa penduduknya Pak? 150.000 orang. Kam min fi'atin qalilatin. Berapa banyak kelompok yang kecil, sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan, tapi mampu mengalahkan yang banyak. Jangan sombong, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tadi di luar sana saya lihat banyak orang kiri kanan. Ini orang ngapain di tepi jalan? Lapangan kan masih kosong. Rupanya lapangan ini penuh. Sampai tak tahu kita ujungnya di mana. Bapak kalau tegak di sini memandang tak tahu ujungnya kemana. Tak nampak. Kenapa? Gelap, mana nampak? Ke kiri penuh, ke kanan penuh, ke belakang penuh. Maka ini semua akan menampakkan masjid-masjid akan penuh. Imamnya mantap, tanah wakafnya oke, orang-orang berinfak bersedekah. Kita tidak akan lagi melihat ada kotak-kotak yang berkeliaran di masjid. Kenapa? Karena orang tidak lagi bersedekah dengan cara manual, tapi sudah digital. Mana kotak? Kenapa nggak ada? Kami nggak main lagi pakai kotak, Pak Ustaz. Terus pakai apa? Nomor rekening langsung. Langsung pakai kartu gesek. Berapa tadi sekali gesek? 5.000 Pak Ustaz.